Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Fitria dari Pendidikan Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia. Pada pertemuan kali ini atau video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai resume foundry practice dari mata kuliah Teknik Pengecoran Logam. Nah, pada foundry practice ini yaitu yang pertama ada furnace, di mana dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu copulas, yang kedua yaitu direct full fire furnace, yang ketiga yaitu crucible furnace, yang keempat yaitu electric arc furnace, dan yang terakhir yaitu induction furnace. Nah, kita bahas dari yang pertama yaitu copulas. Kopula adalah tungku silinder vertikal yang dilengkapi dengan moncong sadap di dekat dasarnya. Kupulas digunakan hanya untuk melelehkan besi tuang. Meskipun besi tuang menggunakan tungku lain juga, namun tonase besi tuang terbesar dilebur pada proses kopulas ini atau furnace kopulas ini. Dapat dilihat pada gambar di mana kopulas terdiri dari cangkang besar dari plat baja dilapisi dengan refraktori. Charge terdiri dari besi, kokas, flux, dan elemen paduan yang mungkin dimuat melalui pintu pengisian yang terletak kurang dari setengah jalan ketinggian cungkup. Baja biasanya merupakan campuran pig iron. Coke adalah bahan dasar yang digunakan untuk memanaskan tungku. Udara paksa dimasukkan melalui lubang di dekat bagian bawah cangkang pembakaran coke. Flux merupakan senyawa basa seperti batu kapur yang bereaksi dengan abu kokas dan kotoran lainnya untuk membentuk terak. Terak berfungsi untuk menutupi lelehan, melindunginya dari reaksi dengan lingkungan di dalam cungkup dan mengurangi kehilangan panas. Ketika campuran dipanaskan dan besi meleleh, tungku disadap secara berkala dan sediakan logam cair untuk dituang. Kemudian yang kedua yaitu ada direct fuel fired furnace, di mana tungku berbahan bakar langsung berisi perapian kecil. Muatan logam dipanaskan oleh pembakar bahan bakar yang terletak di sisi tungku. Asap tungku membantu aksi pemanasan dengan memantulkan api ke bawah. Bahan bakar tipikal adalah gas alam dan hasil pembakaran keluar dari tungku melalui tumpukan. Di bagian bawah perapian adalah lubang keran untuk melepaskan logam cair. Tungku bahan bakar yang biasa digunakan yaitu dalam pengecoran untuk meletakkan logam non-ferrous seperti paduan tembaga dan aluminium. Yang ketiga yaitu crucible furnace, di mana tungku ini melebur logam tanpa kontak langsung dengan pembakaran campuran bahan bakar. Untuk alasan ini kadang-kadang disebut tungku berbahan bakar tidak langsung. 3 jenis tungku yaitu ada lift out type, stationary, dan yang terakhir yaitu tilting. Dapat dilihat pada gambar, pada lift out crucible furnace, wadah ditempatkan di tungku dan dipanaskan secukupnya untuk melelehkan muatan logam. Minyak gas atau batu bara bubuk adalah tipikal bahan bakar untuk tungku ini. Saat logam meleleh, wadah diangkat keluar dari tungku dan digunakan sebagai sendok tuang atau ladles. 2 jenis lainnya kadang-kadang disebut sebagai pot furnace, memiliki tungku pemanas dan wadah sebagai satu kesatuan. Pada stationary pot furnace, tungku tidak bergerak dan logam cair disendok keluar dari wadah, sedangkan pada tilting pot furnace, seluruh rakitan dapat dimiringkan untuk dituangkan. Digunakan untuk tungku yang dapat menghancurkan logam non-ferrous seperti perunggu, kuningan, dan paduan seng dan aluminium. Perapian kapasitas umumnya dibatasi hingga beberapa ratus pound. Yang keempat yaitu electric arc furnace. Dalam tipe tungku ini, muatan dilebur oleh panas yang dihasilkan dari busur listrik. Berbagai konfigurasi tersedia dengan 2 atau 3 elektroda, konsumsi daya tinggi, tetapi tungku busur listrik dapat dirancang untuk kapasitas daya tinggi, yaitu 23.000 sampai 45.000 kg per jam atau 25 sampai 50 ton per jam, dan digunakan terutama untuk pengocaran pada baja. Jadi pada elektrik ini kita menggunakan listrik untuk melelehkan si logam tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, induction furnace, yaitu tungku induksi menggunakan arus bolak-balik melewati koil untuk mengembangkan medan magnet dalam logam dan menyebabkan arus induksi yang menghasilkan pemanasan dan peleburan logam menjadi cepat. Nah, medan gaya elektromagnetik ini menyebabkan pencampuran aksi yang terjadi pada logam cair
Juga karena logam tidak bersentuhan langsung dengan elemen pemanas, lingkungan di mana peleburan terjadi bisa sangat dekat dikendalikan. Semua ini menghasilkan logam cair dengan kualitas dan kemurnian tinggi, serta induksi tungku digunakan untuk hampir semua paduan pengecoran. Baja lele, besi tuang, dan paduan aluminium adalah aplikasi umum dalam pekerjaan pengecoran pada proses induction furnace ini. Selanjutnya kita membahas mengenai pouring, cleaning, dan heat treatment. Pouring yaitu menuangkan logam cair ke dalam cetakan. Nah, pada proses foundry practice yaitu logam yang telah kita panaskan kita tuangkan ke dalam cetakan hingga mengeras. Setelah mengeras, maka kita keluarkan si logam tersebut dari cetakan, kemudian dilakukan pembersihan logam tersebut. Setelah dibersihkan, maka dilanjutkan dengan proses heat treatment atau perlakuan panas pada hasil pengecoran tersebut. Nah, fungsi dari heat treatment sendiri yaitu untuk memberikan sifat yang kita butuhkan. Misalnya, kita ingin logam tersebut menambah kuat, maka kita lakukan hardening agar si logam tersebut kekuatannya itu bertambah dari hasil coran sebelumnya, seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.